semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur kuning Maya. Hari ini aku mau buat makanan favorit aku kecil, yaitu ketan kuning tabur serundeng kelapa ya. Nah itu jadul banget, dari zaman dulu udah ada, cuma bedanya kan kalau nasi kuning biasa kan pakai beras. Nah kalau ini pakai tepung beras ketan ya. Nah nanti bumbunya itu kelapanya disangrai. Itu sedap banget. Itu bisa untuk juga Idul Adha, bisa juga untuk hari raya, ya suka-suka aja, atau acara yang tertentu ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya aja yuk. Nah ini beras ketan, ya, tuh beras ketan ini dicuci, lalu aku rendam dengan air. Itu aku kasih kunyit bubuk ya, kita diamkan kira-kira 1 jaman. Nah aku ukuran cup beras ketannya pakai cupnya rice cooker ya. Kan pasti teman-teman kalau punya rice cooker pasti ada cupnya kan. Nah itu, nah ini nanti untuk untuk nasinya ini aku simple banget buatnya di rice cooker, jadi nggak ribet. Oh zaman dulu kan pakai dangdang, harus dikukus dulu, disiram santan, didiamin, ribet ya. Nah aku kan masaknya di rice cooker. Nanti ini setelah 1 jam udah ditirisin, kita kasih daun pandan, kasih garam dan serai biar harum ya. Nah ini nanti perbandingannya, kalau aku ya 2 cup ini 1 cup air, 1 cup santan ya. Kalau misalnya ini sekotak ini nggak sampai sekap ya, kita tambah air sedikit. Oke. Nah sekarang nanti untuk tahap keduanya kita buat serundeng. Nah ini untuk buatnya serundeng, ada kelapa parut. Kita kalau bisa tuh parutnya agak panjang ya. Nah ini aku pakai serai. Ini zaman dulu banget, ini bumbunya orang tua selalu buatnya kayak gini sih, yang aku ingat. Serai, cabai rawit, ini selera ya. Cabai merah keriting, kalau teman-teman nggak suka pedas pakai cabai merah yang besar. Bawang merah, bawang putih, kasih kencur. Nah ini tambahannya ketumbar, kunyit dikit, kaldu ayam, aku pakai penyedap. Kalau teman-teman nggak suka, biasanya tuh ada yang rasa-rasa manis. Nah kalau aku nggak terlalu suka manis kalau kelapa itu, jadi ya selera aja. Ini garam. Oke, ini bumbu-bumbunya mau aku blend ya, mau aku haluskan dulu. Tapi kan pastinya dipotong-potong supaya halus. Nanti blendernya pakai air sedikit aja. Oke, sekarang kita buat kelapa sanggranya dulu, serundeng ya, sambil menunggu berasnya dulu direndam. Ini aku tumis dulu sedikit sama minyak, sedikit aja. Ini bumbunya tadi aku haluskan ya, tuh. Ini kan aku haluskan tadi pakai air sedikit, biar nggak lama kita tumis dulu. Nah teman-teman, misalnya kan teman-teman mau buatnya banyak ya, kan blendernya tuh pakai air. Nah kita keringkan dulu, jangan langsung ditumis pakai minyak, nanti suka muncrat-muncrat gitu. Kita keringkan dulu airnya, baru nanti kita kasih minyak. Karena ini kan aku sedikit, jadi langsung kutumis aja. Kalau misalnya mau buat acara gitu kan, biasanya kalau acara Betawi itu pakai ketan. Kan kalau kita nasi kuning, kalau dia ketan kuning pakai serundeng seperti ini. Kita masukin serai. Alhamdulillah. Ini daun jeruk kita remas-remas ya. Nah nanti kalau udah agak kelihatan agak kering, kita masukin kelapanya. Oke, kita masukin kelapanya. Nah udah masuk kelapa, kita kecilin ya, yang terlalu besar terlalu gosong nanti. Ini kita aduk-aduk sampai agak udah tercampur rata gitu ya, tapi jangan terlalu kering banget, masih ada basah-basahnya dikit deh. Tapi selera sih, kalau teman-teman mau yang kering boleh dikeringin. Ini sekalian kita masukin ya, ketumbar, kunyit bubuk sedikit, kaldu, penyedap, dan gula, garam. Aku nggak pakai gula ya. Kalau masakan Betawi yang ibuku masak sih dulu, jarang sih masak-masak pakai gula. Biasanya tuh yang tertentu aja. Kayak misalnya gado-gado, ketoprak,
teraduk, ada gula sedikit. Oke, ini jangan terlalu kering ya, soalnya kalau kering banget tuh suka apa ya, nggak melekat itu. Jadi segini aja deh kalau aku mau, agak-agak ada, masih ada basah-basah sedikit ya. Oke, kita matikan. Nah, ini kelapa yang tadi aku sangrai ya, istilahnya tuh serundengnya udah selesai nih, masih panas ya, masih apa, berasap. Kita dinginkan dulu ya. Nah, sekarang nunggu ini dingin, gantian kita masak nasinya. Oke. Nah, ini kan udah kerendam tadi nih. Sekarang aku tirisin. Kalau misalnya kurang kuning bisa ditambah kunyit lagi. Ini bisa juga loh pakai kunyit yang fresh tuh. Apa, diparut terus di peres airnya. Ribet ya. Jadi tangan kuning-kuning, mendingan bubuk aja deh. Nah, ini aku masaknya pakai rice cooker ya, simpel banget. Ini beras yang tadi aku rendam, kita tuang gini aja ya. Ini kita masukin serai, masukin daun pandan sama garam biar ada rasa-rasa gurih ya. Nah, ini kan aku pakai cupnya rice cooker, jadi ukurannya rice cooker juga selera. Misalnya teman-teman masaknya gimana perbandingan masakan beras sama ya. Nah, ini santannya 1 kotak ya. Oke, kita aduk dulu. Kalau misalnya kurang kuning bisa kita tambah kunyit bubuk ya. Oh ya teman-teman, ini supaya warnanya cantik, aku kasih air lemon sedikit atau air jeruk nipis ya. Jadi warnanya tuh dia cerah. Sedikit aja. Itu warnanya. Ini kayaknya sih kurang kuning tuh, soalnya kan tadi kita direndam aja tuh, kan airnya kan kebuang ya. Nah, kita tambah lagi kunyit sedikit deh, secukupnya aja. Ini secukupnya aja ya. Oke, kita tutup. Kita masak biasa, masak nasi gitu, cook ya. Oke, kita tunggu 15 menit ya. Nah, ini kan karena ketan ya, beda kalau beras kan 15 menit matang jadi nasi ya. Nah, ini karena ketan, kita lihat dulu. Nah, dia prosesnya mendidih. Ini belum matang ya, kita aduk. Beda kalau nasi kan langsung matang, kalau ini karena ketan. Kita aduk ini. Lalu kita klik lagi. Oke, kita lihat ya. Nah ini teman-teman, ini kan rice cookernya tuh beda ya, karena ini beras ketan. Jadi awal pertama 15 menit itu proses mendidih, kita aduk, kita tutup lagi, kita apa namanya, bukan cetek apa tuh ya, kita klik lagi, cook. Nah gitu, jadi sampai matang tuh ya, sampai matang. Soalnya kalau cuma 2-3 kali dia masih beras, masih bukan beras, maksudnya aron ya. Nah, ini kita aduk nih kan, kita aduk nih kan, kadang suka, nah tuh ada kayak kerak-kerak gitu, nggak masalah, enak tuh ya. Jadi matang ya, tuh ada kerak-keraknya kan nempel juga. Nah, jadi dia pokoknya sampai matang. Nanti misalnya teman-teman bingung, loh kok nggak matang-matang, nah diemin dulu, baru kita cook lagi, klik cook lagi sampai matang ya. Oke teman-teman, aku mau sisihkan dulu ya. Nih daun pandannya kan jelek nanti kalau dicetak ya, sisihkan daun pandannya dulu sama serehnya. Oke teman-teman, nah ini kita cetak. Nah, ini kalau ketan kayak gini nih, misalnya untuk Idul Adha, dia nggak usah dikasih kelapa serundeng, makannya pakai rendang. Nah, kali ini aku mau buat yang pakai tabur serundeng ya. Nah, ini kita cetak ini aja.
Kalau dulu kan kita dicetaknya tuh pakai daun, pakai plastik tuh bulat-bulat. Nah sekarang kan kekinian, jadi pakai ini aja. Bisa juga kalau teman-teman mau jualan nih. Masih panas. Ini nggak usah ditebalikin ya, nggak usah ditebalikin yuk, nanti kayak jadul, kuning jadul. Alhamdulillah nih ketannya udah selesai ya. Ini jadi segini, ada masih lebihnya kira-kira 2 biji. Nah ini kan pakai serundeng. Kalau ketan jadul dulu kan, zaman dulu tuh pakai serundeng ya, kayak khas Betawi tuh. Ya sekarang sih nggak khas Betawi aja, siapa daerah mana juga ada ya. Ini kita kasih kelapanya dulu di atasnya. Kan biasanya ada juga tuh yang diguling-gulingin ketan Bandung tuh ya. Kelapanya ketan apa? Ketan kuningnya tuh atau ketan putih diguling-gulingin sama kelapa serundengnya. Itu selera aja. Nah, ini kalau mau jualan teman-teman bisa nih, bagus banget. Ini pakai wadah kayak gini tapi yang tertutup, kan ada tutupnya tuh. Ini kebetulan aku nggak beli yang tertutup. Jadi cantik penampilannya kan. Nah teman-teman, ini untuk garnish aja ya, pakai cabai keriting. Harusnya pakai cabai merah gemuk tuh, bagus, kelihatan agak melebar gitu. Yang ada aja lah. Tuh kan ada cantik-cantik jadi. Oke teman-teman, ini sengaja aku memang buatnya banyak. Nanti kapan aku mau tuh, karena ini kesukaan aku ya, jadi bisa untuk sarapan. Jadi tinggal masak ketannya aja di rice cooker, kan gampang banget. Alhamdulillah ini ketan tabur serundeng udah selesai. Ketan jadul tabur serundeng ya dan kelapa. Nah teman-teman, jadi kalau tipsnya itu kalau masak di rice cooker jangan panik, soalnya kita masak 15 menit. Kalau di rice cooker aku ya 15 menit. Begitu aku buka kan udah langsung warm tuh. Nah dia masih proses mendidih. Aku aduk, aku diemin lagi sampai kira-kira 10 menitan. Aku klik lagi cook sampai 15 menit atau 10 menit gitu. Kita aduk lagi sampai matang. Jadi di rice cooker, karena kan beda kali ya ketan sama nasi. Kalau nasi itu kan masak nasi kita 15 menit langsung dia matang. Kalau ketan ini kayaknya harus berkali-kali. Oke. Nah ini bisa dihidangkannya dengan rendang, tapi nggak usah pakai kelapa ini ya, tapi boleh juga sih, selera aja deh. Nah kalau jadul dulu kan, zaman dulu aku kerja tuh taunya ketan kuningnya diguling-gulingin ke kelapa parutnya seperti ini. Nah kalau sekarang kan zaman kekinian, jadi ya kita pakai wadah-wadah yang cantik dah, jadi kelihatan agak-agak bagus kan. Ini juga bisa juga untuk online jualan, kita beli yang cupnya ada tutupnya ya. Oke, sekarang aku mau nyobain nih. Lembut banget ketannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sama kayak berapa tahun yang lalu. Ini bisa pakai rendang, bisa dicicipin pakai rendang ya. Ini kalau misalnya mau Idul Adha, ini mantap juga. Kasih kelapa parut ini juga enak juga, tanpa kelapa parut juga sedap. Oke teman-teman, dicoba ya, enak banget, sedap, bumbunya tuh enak banget. Cuma nggak ada rasa-rasa manis sih, cuma itu selera. Ada yang rasanya dikasih gula pasir jadi manis-manis, itu selera aja. Oke, sampai sini saja video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan terus aku yang baru-baru. Makasih udah menonton. Assalamualaikum, bye.